Baik, anak-anak kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak kita masuk ke bagian ke-9 di pemantapan matematika ya. Dikarenakan untuk sekarang kita durasinya hanya sedikit, jadi materinya juga hanya satu materi saja, yaitu tentang lingkaran ya. Jadi hanya satu bab materi tentang lingkaran. Ini materi di kelas 8. Oke, kita langsung ke materinya. Seperti biasa langsung dalam bentuk pembahasan soalnya. Ini Bapak ngambil di buku paket kalian halaman 101. Halaman 101 nomor 23. Ya. Bisa kalau sambil dibuka bukunya ya, kalau misalkan nge-lag ataupun tidak jelas tampilan di HP atau laptop kalian. Halaman 101 nomor 23. Oke, nah di sini perhatikan gambar berikut. Ya. Nah, ini perhatikan gambar berikut. Jika O adalah pusat lingkaran, nah, ini O adalah pusat lingkaran. Dan panjang OP 21 cm. Maka panjang busur kecil PQ adalah berapa? Oke, kita ingat kembali materi lingkaran dengan cara menghafalkan unsur-unsur lingkaran. Garis dari O ke P itu namanya apa? Jari-jari. Jari-jari, oke. Dari O ke Q namanya apa? Jari-jari. Jari-jari juga ya, berarti panjangnya sama. Tadi OP 21, OQ juga 21 ya. Nah, berarti OP dan OQ ini panjangnya sama 21. Kalau yang ini 60 derajat namanya apa? Ada yang masih ingat? Sudut. Sudut apa? Sudut apa? Busur. Bukan. Bukan sudut. Sudut lancip. Ya, Oh, itu sudut. jenisnya sudut lancip. Jenisnya sudut lancip, tapi ini posisinya di lingkaran sebagai sudut apa 60 derajat? Sebagai sudut. Oke, sudut. Sudut pusat. Ah, betul. Sip, sudut pusat ya. Yang 60 derajat ini namanya sudut pusat. Nah, itu mengingat kembali. Dan ini ada garis melengkung dari P ke Q ya. Garis melengkung dari P ke Q itu namanya adalah busur. Dan ini lebih tepatnya busur kecil ya. Karena ada busur besarnya. Busur besarnya dari sini nih, dari P ke Q ini. Ya, itu busur besar. Nah, ini Bapak ulangi, dari P ini ke Q ini busur yang besar. Kalau busur yang kecilnya ini jarak terpendek. Nah, jarak terpendek dari titik P ke titik Q itu namanya busur kecil. Kalau busur besar mah jarak terjauh. Nah, ini ke B harus muter ke sini, jarak terjauh ke titik Q. Itu busur besar. Nah, yang ditanyakannya adalah busur kecil. Oke, di sini Pi-nya 22/7. Nah, di sini tadi keterangannya OP sama dengan OQ sama dengan jari-jari ya. Itu adalah 21 cm. Oke. Berarti R-nya sama dengan 21 cm. Dan rumusnya. Nah, ini rumus menghitung panjang busur. Jadi panjang busur sama dengan sudut pusat per 360 derajat. Nah, ini kenapa 360 derajat? Karena kan ini kita ingat lagi, satu lingkaran ini adalah sudutnya 360 derajat. Dikali keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran berarti keseluruhan garis lengkung ya. Nah, jadi keliling lingkaran adalah keseluruhan panjang garis lengkung ini gitu. Jadi perlu kalian ketahui juga bahwasanya busur, nah busur kecil dari P ke Q ini adalah bagian dari sekeliling lingkaran seluruhnya gitu. Makanya ini sudut pusat per 360 kali keliling lingkaran ya. Nah, ini panjang busur. Keliling lingkaran rumusnya apa? Pi kali D. Pi kali D. Selain Pi kali D apa rumusnya? 2 PR. 2 PR. Tadi kelihatan ada 2 PR.
Kepencet sama Bapak. Kepencet dikirain nggak akan muncul. Ya betul. Keliling lingkaran tadi betul, pi kali D, atau rumus lainnya kalau dinyatakan dalam jari-jari 2πr ya. Karena kan diameter itu 2 kali jari-jari. Nah ini panjang busur kita ganti dengan PQ ya, karena yang ditanyakannya PQ. Ini sebenarnya garis melengkung ya. Nah, ada garis lurus, ada garis melengkung. Kalau garis melengkung simbolnya seperti ini. Jadi ada tanda melengkung, ada tanda garis melengkung di atas huruf PQ. Itu menandakan dari P ke Q itu garisnya melengkung, tidak lurus. Nah, ini sudut pusatnya 60 derajat per 360 derajat kali 2πr ya. Nah, ini jari-jarinya 21. Tinggal diganti jari-jarinya 21 dan pi-nya diganti oleh 22/7. Nah, ini pecahan 60 per 360, silakan disederhanakan dulu ya, diperkecil. 1/6. Nah, 1/6. 1/6. Sok, dilanjutkan oleh kalian menghitungnya. Wih, ada yang chat. 22. 22 Oke. 22. Sip, 22 ya. Nah, ini 60 per 360. Nah, ini dibagi 60 derajat ya. 2 kali pi-nya adalah 22/7, jari-jarinya 21. Nah, ini disederhanakan dibagi 60, itu jadinya 1/6. Nah, ini bisa disederhanakan dulu, dicoret 21 dibagi 7. Nah, 21 dibagi 7, hasilnya 3. Ya. Jadi ini sisanya tadi 1/6. Ya, 60 per 360 dibagi 60, dua-duanya 1/6. Kali 2, kali 22, kali 3. Dan ini bisa dicoret kembali ya, disederhanakan. 6. Ini kan 2 dikali 3 sama 6 kan? Nah, ini 2 dikali 3, 6. Jadi 6 dicoret dengan 2 dan dicoret dengan 3. Ya. Nah, ini 2 kali 3, 6. Nah, ini cara hitung cepatnya ya. Pakai penyederhanaan pembagian atau dicoret-coret. Jadi 6 dicoret dengan 2 dan 3. Karena 2 kali 3, 6. Sisanya 1 kali 22. Berarti 22 cm. Seperti itu cara menghitung busurnya, busur kecil. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Kalau misalkan cara menghitung busur besarnya, yang rubahnya apanya? Misalkan Rubahnya sudut pusatnya. 360 dikurangi 60. betul. Nah, yang rubah adalah sudut pusatnya. 360 kurangi 60. Berapa? 300. 300 derajat. Oke. Jadi kalau ditanyanya busur besar, berarti ini sudut pusatnya diganti oleh 300 derajat. Ya. Nah, cuma ganti sudut pusatnya aja seperti itu. Oke, next ke soal berikutnya. Nah, ini jawabannya adalah C ya, 22 cm. Nah, itu soal berikutnya ada di halaman 105 nomor 23. Ya, sama nomornya 23. Halaman 105 nomor 23. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini juga gambar lingkaran. Nah, ini ada sudut 30 derajat. Tadi sudut apa? 30 dan 45 disebutnya? Sudut pusat. Sudut pusat. Oke. Nah, disebut sudut pusat dikarenakan titik sudutnya ada di pusat lingkaran. Nah, 30 derajat ini adalah besar sudut dari sudut yang namanya apa? Hurufnya 30 derajat sudut lancip. yang Lancip. apa? Lancip itu jenisnya. Lancip. Namanya. Kalau nama lihat dari hurufnya. DOC.
DOC. Oke, 30 derajat adalah besar sudut DOC. Kalau 45 derajat? AOB. AOB ya. Nah, itu. Kita mengingat kembali istilah-istilah sudut. 30 derajat itu besarnya. Sudut lancip itu jenisnya. Kalau namanya DOC itu. Nama sudutnya DOC, besarnya 30 derajat dan jenisnya sudut lancip. Begitupun ini AOB. Namanya AOB, besarnya 45 derajat dan jenisnya sudut lancip. Di dalam konsep lingkaran, 30 derajat dan 45 derajat ini disebutnya sudut pusat. Jika panjang busur CD yang menghadap sudut pusat 30 derajat adalah 12 cm, maka panjang busur yang menghadap sudut 45 derajat adalah berapa? Ya. Nah ini panjang busur CD 12 cm. Nah ini Bapak tuliskan kembali ya. Dari C ke D, nah ini garis melengkung ini. C ke D itu 12 cm. Dan yang 12 cm ini kan menghadap 30 derajat ya. Nah nih, jadi yang sudut pusatnya 30 derajat, panjang busurnya 12. Yang ditanyakan panjang busur yang menghadap sudut 45. Nah, yang menghadap sudut 45 berarti busur dari titik mana ke titik mana? Dari A ke B. Oke, betul. A ke B. Sip, oke. Dari A ke B. Nah, ini kita misalkan X ya. Karena ini yang dicarinya. Nah, jadi ini yang diketahui kalau panjang busur yang menghadap 30 derajat 12 cm dan panjang busur yang menghadap 45 ini belum diketahui. Kita misalkan X. Caranya, nah ini kita gunakan rumus perbandingan. Ya. Rumus perbandingan sudut pusat dengan panjang busur. Jadi ini sudut pusat 1 dibagi sudut pusat 2. Ya. Ini hanya penamaan saja ya. Sudut pusat 1, karena kan ada 2 sudut pusat. Dibagi panjang busur 1 per panjang busur 2. Oke, sudut pusat pertama itu kita ambil yang 30 derajat. Dan sudut pusat yang keduanya 45 derajat. Panjang busur 1 berarti harus yang menghadap sudut pusat 1 ya. Nah ini. Jadi ini sudut pusat 1 sejajar dengan panjang busur 1. Artinya sudut pusat 1 menghadap busur 1. Nah, yang 30 derajat ini menghadap busur yang 12 cm. Sementara yang 45 derajat menghadap busur yang X. Nah, kita tuliskannya seperti itu. Sudut pusat 1 30 derajat, sudut pusat 2 45 derajat. Panjang busur 1 12, panjang busur 2-nya X. Nah, konsep berhitung seperti ini sudah Bapak sampaikan di materi kesebangunan. Ya, silakan dilanjutkan oleh kalian. 18. 18. Ya, Ica berapa Ica? 18. Oke, Davina 18. Ada lagi coba yang lain masih ngitung. Ica juga. Dicoba. Oke. Jawabannya tadi sama yang lainnya? Sama. Yuk, 18. Nah, ini bisa disederhanakan dulu ya. 30 per 45. Dibagi 15 derajat. Nah, 30 bagi 15 itu 2, 45 bagi 15, 3. Kemudian ini bisa pakai cara kali silang. Ya. 2 dikali X dan 12 dikali 3. Nah itu, 2 kali X sama dengan 12 kali 3. 2 kali X-nya 2X, 12 kali 3-nya 36. Jadi X-nya 36 dibagi 2. Jadi jawabannya 18 cm. Ya. Jawabannya adalah B. Atau misalkan dari sini nih, dari 2/3 sama dengan 12 per X. Ini cara singkatnya begini. 12 dibagi 2. 12 dibagi 2 berapa? 6. Nah, 6 dikalikan yang bawahnya 3.
18. 18. Nah, begitu. Jadi ini kalau sejajar dibagi ini. 12 kan sejajar dengan 2. Jadi 12 dibagi 2. Itu 6. Kalikan dengan yang bawahnya 3. Jadi 18. Nah, itu cara berhitung yang lain. Ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Tidak. Oke. Bapak minta waktu 5 menit lagi ya. Ini satu soal kembali. Satu soal lagi. Nah, ini. Perhatikan gambar lingkaran dengan sudut pusat O berikut. Oke, ini ada sudut pusat COB. Ya, COB ini sudut pusat. Begitupun Bapak A. ini gimana? Kenapa? Halo, kenapa? Yang di mana? Oh, ini yang di buku halaman itu teh paket 4. Halaman 113, nomor 23. Ya. Halaman 113. 13. Nah, halaman 113 nomor 23. Oke, Bapak lanjutkan kembali. Ini sudut pusat COB, ya. Sudut pusat COB dengan sudut pusat AOB. Nah, ini ada 2 sudut pusatnya. Karena ini titik sudutnya ada di tengah-tengah lingkaran, di pusat lingkaran. Dan ini ada satu sudut lagi ya, diketahui sudut BDC. Nah, kita ingat kembali ini simbol sudut. Sudut BDC 35 derajat. Nah, kalau BDC ada yang masih ingat namanya apa ini? Sudut BDC? Kalau tadi COB sudut pusat. Kalau BDC itu sudut busur. nah, sudut keliling. Sudut keliling. Betul. Betul Rima, sip. Namanya sudut keliling karena titik sudutnya terletak di sekeliling lingkaran, ya. Jadi BDC itu disebutnya sudut keliling karena titik sudutnya terletak di sekeliling lingkaran. Oke, kita ingat lagi hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Nah, ini rumusnya. Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling, ya. Ataupun kalau dibalik, sudut keliling sama dengan setengah kali sudut pusat. Nah, jadi sudut pusat itu 2 kalinya sudut keliling atau sudut keliling setengahnya dari sudut pusat. Tapi ada syaratnya. Sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama. Jadi rumus ini berlaku jika sudut pusat dan sudut kelilingnya menghadap busur yang sama. Ya. Nah, ini contohnya sudut keliling CDB. Sudut keliling CDB atau BDC ini menghadap busur apa ini? CB. CB, oke. Ya, yang BDC ini menghadap busur CB. Kemudian sudut pusat yang menghadap busur CB adalah ini, sudut pusat BOC. Ya. Nah, sudut pusat BOC juga ini menghadap busur BC. Jadi menghadap busur yang sama. Begitu. Nah, jadi rumus ini berlaku di sudut BOC dan sudut BDC. Ya, jadi BOC itu 2 kali lipatnya dari BDC. Karena ini menghadap busur yang sama. Tapi tidak berlaku kalau dengan sudut AOB. Ya. Nah, ini AOB ini menghadap busur AB. Jadi kalau AOB itu tidak ada hubungannya dengan BDC gitu. Ya. Jadi syaratnya ini harus menghadap busur yang sama. Oke, sudut BDC 35 derajat. Berarti BOC berapa derajat? 17,5. Bukan. Hah? BOC. 70 COB. COB 70. Ya. Nah, ini Oh, 70. kan 2 kali lipatnya sudut pusat. Oh iya benar. Sudut BDC dan BOC menghadap busur yang sama. Jadi berlaku rumus ini. Ya. BDC 35 derajat, maka BOC-nya 70 derajat. Dan yang ditanyakan AOB. Nah, ini COB-nya 70 derajat. AOB-nya berapa ini sisanya? 110. Nah, 110. Karena apa ini? Karena berpelurus sama Betul. A sama itu. Sip. Sudut pusat COB berpelurus dengan sudut pusat AOB.
Jadi kalau berpelurus jumlahnya 180 derajat, ya. Nah, jadi sudut AOB 180 derajat kurangi 70 derajat. Ini alasannya berpelurus. Jawabannya adalah 110 derajat, ya. Nah, nih kalau kita lengkapi ini sudutnya tadi 35, ya. Ini 110 dan ini 70 derajat. Nah, ini kan COB dan AOB ini berpelurus, jumlahnya 180. Dan ini 70 derajat, 2 kali lipatnya dari 35 derajat. Ya. Nah, jadi jawabannya adalah C. Oke, seperti itu. Ini soal tentang sudut pusat dan sudut keliling. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Tidak ada. Ya, oke. Berarti kalau begitu sudah selesai pemantapan kita kali ini. Ya. Oke.